Di dalam Al-Quran dan hadis ternyata ada kisah-kisah tentang tempat-tempat yang sampai sekarang lokasinya itu masih jadi misteri besar. Ada penjara untuk akhir zaman, mata air keabadian. Nah, penasaran kan? Yuk kita telusuri bareng-bareng 5 lokasi legendaris yang belum pernah ada di peta modern kita. Oke, sebelum kita mulai, biar kebayang sebesar apa misteri yang kita hadapi, coba kita lihat dulu peta dunia kita. Planet bumi ini kan luasnya luar biasa ya. Dan seperti yang kalian lihat, 70% permukaannya itu lautan. Sebuah wilayah raksasa yang, jujur aja, sebagian besarnya itu masih jadi tanda tanya besar buat kita semua. Dan angka ini, wow, ini benar-benar membuka mata. Bayangin, kita mungkin ngerasa udah hebat banget menjelajahi hampir semua daratan. Padahal, lautan kita yang maha luas itu baru sedikit banget yang kita sentuh. Artinya apa? Artinya, masih ada dunia lain di planet kita sendiri yang belum terungkap. Tempat-tempat yang sangat mungkin menyembunyikan rahasia-rahasia kuno yang kita cari. Oke, perjalanan kita bakal dimulai dari 2 benteng paling krusial dalam kisah akhir zaman. Dan ini bukan benteng biasa ya, anggap aja ini penjara dengan keamanan super maksimal yang mengurung kekuatan-kekuatan dahsyat yang suatu saat nanti akan dilepaskan. Penjara pertama adalah milik sesosok makhluk bernama Dajjal. Nah, dalam narasi akhir zaman, Dajjal ini digambarkan sebagai figur penipu ulung, seorang mesias palsu yang kemunculannya jadi salah satu pertanda terbesar datangnya kiamat. Konon, sekarang ini dia lagi dirantai, menunggu waktunya tiba untuk keluar. Menurut sebuah riwayat yang sangat terkenal, Dajjal ini dikurung di sebuah pulau yang lokasinya entah di mana. Dan yang bikin makin aneh, penjaga pulau ini bukan manusia. Namanya Al-Jassasah, seekor makhluk misterius yang katanya bisa berbicara layaknya manusia. Kebayang nggak tuh? Dan ini nih, bagian yang paling bikin merinding. Ternyata ada saksi matanya. Kisah ini datang dari seorang sahabat Nabi, namanya Tamim Ad-Dari. Coba bayangin, beliau dan krunya terombang-ambing di lautan selama sebulan penuh karena badai, sampai akhirnya terdampar di pulau misterius itu dan bertemu langsung dengan Dajjal. Jadi, ini poin pentingnya. Walaupun lokasi pulaunya nggak ada yang tahu, tapi ada petunjuk dari mana Dajjal ini akan muncul. Banyak riwayat menyebutkan dia akan keluar dari arah timur, dari sebuah wilayah bersejarah yang disebut Khurasan, yang kalau sekarang itu mencakup sebagian Iran, Afghanistan, dan wilayah Asia Tengah. Fakta bahwa setelah kisah Tamim Ad-Dari, nggak ada lagi satu orang pun yang berhasil nemuin pulau ini, akhirnya memunculkan satu pertanyaan besar. Jangan-jangan pulau ini memang nggak ada di dimensi fisik kita? Mungkinkah ini adalah sebuah lokasi gaib yang sengaja ditutup dari pandangan manusia sampai waktunya tiba nanti? Menarik banget. Oke, sekarang kita pindah ke benteng kedua, tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kisah dari surat Al-Kahfi ini menceritakan sebuah proyek konstruksi yang luar biasa. Raja Zulkarnain membangun sebuah tembok raksasa dari campuran lelehan besi dan tembaga. Tujuannya cuma satu, menyegel 2 kabilah barbar yang hobinya merusak dan bikin onar. Nah, yang bikin kisah ini skalanya jadi gila-gilaan adalah jumlah mereka. Ada riwayat yang menyebutkan perbandingan populasi manusia dengan Ya'juj dan Ma'juj itu 1:999. Coba deh kita hitung, dengan populasi dunia sekarang, jumlah mereka itu jadi angka yang bahkan susah kita bayangkan. Triliunan. Dan ini langsung memicu pertanyaan yang logis banget. Kalau jumlah mereka sebanyak itu, di mana mereka dikurung? Tempat penahanannya itu paling nggak harus seluas benua kan? Nah, ini lagi-lagi memperkuat dugaan yang sama seperti penjara Dajjal. Jangan-jangan tempat ini emang nggak terletak di peta bumi yang kita kenal. Dari benteng-benteng akhir zaman, sekarang kita bergeser ke 2 tempat legendaris yang berhubungan langsung dengan esensi kehidupan itu sendiri, yaitu sumber keabadian dan kekuatan purba yang katanya jadi pasak bagi bumi kita. Ini dia kisah tentang perburuan Ainul Hayat atau mata air kehidupan. Ceritanya, Raja Zulkarnain punya satu keinginan mulia. Beliau ingin hidup abadi supaya bisa selamanya beribadah kepada Tuhan. Akhirnya bersama Nabi Khidir, beliau memulai ekspedisi mencari mata air ini. Singkat cerita, mereka menemukannya di sebuah tempat yang gelap pekat. Tapi, takdir berkata lain. Hanya Nabi Khidir yang akhirnya berhasil meminum air keabadian itu. Dan ternyata, ya, pencarian keabadian ini bukan cuma ada di satu peradaban aja. Ratusan tahun setelahnya, di abad ke-14, seorang penjelajah Spanyol, Juan Ponce de Leon, juga terobsesi banget mencari apa yang dia sebut Fountain of Youth. Meskipun gagal, kisahnya membuktikan satu hal, mimpi untuk hidup selamanya itu adalah dambaan universal manusia melintasi zaman dan budaya. Nah, sekarang, mari kita menuju Gunung Qaf.
Ini bukan sembarang gunung. Dalam beberapa tradisi kuno, gunung inilah yang dianggap sebagai induk dari semua gunung di dunia, pasak raksasa yang menyeimbangkan planet kita. Diceritakan gunung ini terbuat dari zamrud hijau, dan pantulan kilauannya lah yang membuat langit kita jadi berwarna biru. Penjelasan yang puitis banget ya. Terus, di mana letak gunung kosmik ini? Nah, nggak ada yang tahu pasti. Ada yang menduga lokasinya itu di antara Jordania dan Arab Saudi. Teori lain menunjuk Yaman. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan lokasi yang nggak jauh dari tembok Ya'juj dan Ma'juj. Sampai hari ini, posisinya masih jadi misteri total. Oke, untuk lokasi terakhir kita akan bergeser dari dunia mitos ke jejak sejarah yang benar-benar hilang. Kita bakal mencari sebuah keajaiban arsitektur kuno, sebuah istana megah yang keberadaannya masih terus diburu oleh para arkeolog sampai detik ini. Al-Quran melukiskan istana Nabi Sulaiman dengan kemegahan yang sungguh tak tertandingi. Salah satu detailnya yang paling ikonik, lantainya terbuat dari kaca yang begitu bening, sampai-sampai Ratu Balkis mengiranya kolam air dan refleks menyingsingkan pakaiannya. Pembangunannya pun spektakuler, karena melibatkan tenaga manusia dan juga bangsa jin. Dalam tradisi lain, istana ini lebih dikenal sebagai Kuil Sulaiman atau Solomon's Temple. Nah, dari seluruh kompleks yang super megah itu, yang diyakini masih tersisa sampai sekarang cuma bagian tembok sebelah baratnya. Sebuah situs suci yang kita kenal sebagai Tembok Keratapan di Yerusalem. Dan pencariannya nggak pernah berhenti loh. Dalam beberapa dekade terakhir, para arkeolog yang menggali di sekitar Yerusalem terus menemukan petunjuk-petunjuk penting. Ada temuan struktur batu raksasa dan sisa-sisa reruntuhan kuno yang menurut sebagian ahli adalah bagian dari istana yang hilang itu. Tentu saja, temuan kayak gini langsung memicu perdebatan sengit di dunia arkeologi. Oke, setelah kita menjelajahi kelima lokasi ini, mulai dari penjara Dajjal sampai reruntuhan Istana Sulaiman, kita sampai pada satu perenungan besar. Sebetulnya, apa sih hakikat dari semua misteri ini? Intinya, mungkin begini. Semua tempat ini, baik yang terasa sangat mitologis maupun yang lebih historis, adalah kisah-kisah yang menantang batas pemahaman kita. Batas antara peta dan keyakinan, antara sejarah dan hal-hal gaib. Bisa jadi memang ada beberapa rahasia di dunia ini yang sengaja disimpang oleh Tuhan menunggu waktu yang paling tepat untuk diungkap. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Apakah tempat-tempat ini adalah lokasi fisik yang suatu hari nanti bisa kita temukan dengan satelit atau penjelajah? Ataukah ini semua adalah alam gaib yang memang eksis di luar jangkauan panca indera kita? Atau jangan-jangan ini semua adalah sebuah kiasan, kisah-kisah simbolis dengan makna yang jauh lebih dalam? Mungkin jawaban dari pertanyaan itu adalah misteri itu sendiri.